Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekali lagi dijawab dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Jangan lupa kalian sarapan sebelum kalian belajar jarak jauh ini. Oh ya, sebelum kita mulai, sebaiknya kita baca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk pada tema 7, subtema 1, pembelajaran 2, yaitu tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan. Ini adalah peta Semarang. Dan ini adalah gambar ikan bandeng presto. Menurut kalian, apa sih hubungan antara peta Semarang dengan ikan bandeng presto ini? Ayo yang tahu bisa tunjuk tangan. Ada yang tahu? Baik, Ibu akan jelaskan. Jadi, hubungan antara peta Semarang dengan ikan bandeng presto ini adalah bahwa Semarang merupakan daerah penghasil ikan bandeng presto. Nah, di sini pasti sudah ada yang pernah makan ikan bandeng presto kan? Nah, tapi juga ada yang belum pernah makan ikan bandeng presto. Tapi bagi yang sudah pernah makan dan juga yang belum pernah makan, kalian pasti penasaran kan bagaimana cara membuat ikan bandeng presto ini? Kalau kalian penasaran, silahkan kalian buka buku paket pada halaman 13. Di sana ada apa anak-anak? Ya, di sana ada wacana tentang bandeng presto. Ibu bacakan terlebih dahulu ya, kalian dengarkan dengan baik-baik. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Nah, anak-anak, begitulah bunyi wacana dari bandeng presto. Nah, coba anak-anak perhatikan, pada wacana tersebut terdapat kumpulan kalimat dengan warna yang berbeda. Di sini ada kalimat yang berwarna hijau, ini ada kalimat berwarna orange, dan ini ada kalimat yang berwarna biru. Nah, jadi kumpulan kalimat dengan satu warna ini disebut dengan paragraf. Nah,
Jadi, ada berapakah paragraf dalam wacana Bandeng Presto ini? Ya, karena di sini ada 3 warna, yaitu warna hijau, warna orange, dan warna biru. Jadi pada wacana Bandeng Presto terdiri dari 3 paragraf. Ya, benar. Dan anak-anak, tahukah kalian bahwa dalam setiap paragraf pasti terkandung pokok pikiran. Nah, apa sih pokok pikiran itu, Bu? Jadi, pokok pikiran adalah semacam kesimpulan atau informasi apa yang diceritakan atau disampaikan pada setiap paragraf. Nah, kalian coba cari pokok pikiran pada setiap paragraf pada wacana Bandeng Presto ini. Coba apa pokok pikiran di paragraf pertama atau paragraf warna hijau ini? Ayo dibaca terlebih dahulu, dibaca dengan teliti, kemudian kita cari apa pokok pikirannya. Sudah ketemu? Jadi pokok pikiran pada paragraf pertama ini adalah, pada paragraf ini menceritakan bahwa Bandeng Presto dimasak menggunakan panci presto. Ya, dan apa sih yang diceritakan atau apa sih yang ingin disampaikan pada paragraf kedua ini atau paragraf yang berwarna orange? Tadi kan sudah dicontohkan pada paragraf yang berwarna hijau. Nah, coba kalian cari pokok pikiran pada paragraf yang berwarna orange. Sudah ketemu? Nah, sudah ketemu belum apa pokok pikiran pada paragraf yang berwarna orange ini? Nah, jadi paragraf 2 ini menceritakan bahwa panci presto akan membuat daging ikan menjadi lunak merata. Ya, lanjut ke paragraf ketiga yang berwarna biru ini. Nah, coba apa saja pokok pikiran pada paragraf yang berwarna biru ini atau paragraf yang ketiga? Ya, jadi paragraf yang ketiga ini menceritakan cara mengemas Bandeng Presto yang sudah masak. Ya, atau yang sudah matang. Nah, kalian sudah tahu bagaimana cara membuat ikan Bandeng Presto menurut wacana Bandeng Presto ini. Nah, Ibu mau tanya, apa saja sih teknologi pangan yang digunakan dalam pembuatan ikan Bandeng Presto? Iya, ada 2 cara, yaitu pertama dengan dipresto dan kedua dengan menggunakan plastik kedap udara. Benar sekali. Oh ya, dari tadi kan kita sudah membahas tentang Bandeng Presto atau dipresto. Kalian tahu gak sih pengertian dari dipresto itu apa? Nah, jadi dipresto adalah cara memasak dengan uap air bertekanan tinggi dalam wadah yang tersegel atau dalam wadah yang dapat dikunci rapat. Plastik kedap udara membuat udara dari luar tidak bisa masuk ke dalam plastik sehingga bandeng menjadi tahan lama.
perhatian, setiap orang pasti berbeda dalam cara menikmati ikan bandeng presto. Nah, dilihat pada gambar di sini ada ikan bandeng presto ditambah dengan sambal, dan di sini ada bandeng presto tanpa sambal. Di antara kalian pasti ada yang suka masakan atau makanan pedas, sehingga ketika menikmati ikan bandeng presto, kalian menambahkan sambal. Nah, di sini juga pasti ada yang tidak suka makanan pedas, maka dari itu ikan bandengnya tanpa sambal. Yang kedua, atau gambar pilihan yang kedua ini, ada yang suka menggoreng ikan bandeng presto dengan menambahkan telur. Tapi di sini juga ada yang tidak suka menggoreng ikan bandeng presto dengan menambahkan telur. Nah, jadi dengan gambar ini kita bisa tahu bahwa kebiasaan orang dalam menikmati ikan bandeng presto itu berbeda-beda atau dengan banyak cara. Nah, perbedaan dalam menikmati ikan bandeng presto itu disebut dengan perbedaan kebiasaan. Perbedaan kebiasaan itu sudah dianggap hal yang biasa. Justru perbedaan adalah nikmat Tuhan yang harus kita syukuri. Nah, kenapa sih kita harus mensyukuri perbedaan? Karena yang pertama, perbedaan itu akan mengajarkan kita cara menghormati pilihan orang lain. Yang kedua, perbedaan itu memberikan kita pengetahuan yang baru. Dan yang terakhir, saat kita menghormati perbedaan, akan muncul rasa nyaman dan rasa kebersamaan. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak apa saja manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita menikmati atau mengkonsumsi ikan bandeng presto? Ada banyak manfaat dari ikan bandeng, tapi Ibu akan menjelaskan 3 manfaat ikan bandeng. Yang pertama, ikan bandeng tersebut dapat menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap bagus. Yang kedua, ikan bandeng ini dapat menjaga tulang dan gigi kita agar tetap sehat. Dan yang terakhir, ikan bandeng ini dapat menjaga ginjal kita supaya tetap sehat. Wah, banyak sekali ya anak-anak, dan bagus sekali manfaat dari ikan bandeng. Nanti setelah ini kalian bisa meminta ikan bandeng sama ibu kalian. Bu, saya mau makan ikan bandeng, karena ikan bandeng banyak sekali manfaatnya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kita kembali ke perbedaan kebiasaan mengkonsumsi ikan bandeng presto. Nah, jika kalian diberi makanan pedas atau diberi ikan bandeng presto yang pedas, sedangkan kalian tidak suka makanan pedas, maka sebaiknya kalian harus seperti apa? Apakah kalian harus menolaknya, atau kalian menerimanya, atau kalian membiarkannya? Coba kalian sebaiknya seperti apa ya? Nah, jika kalian tidak suka makanan pedas, namun kalian diberi makanan pedas oleh tetangga kalian atau oleh saudara kalian, nah sebaiknya kalian ada 2 cara yang harus dilakukan. Yang pertama, ucapkan terima kasih, dan yang kedua, ucapkan kalimat maaf. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti ini. Contohnya,
Jika kalian diberi makanan pedas, kalian harus ucapkan terima kasih sudah memberikan ikan bandeng presto yang pedas dan enak ini. Namun saya juga minta maaf karena saya tidak biasa makan makanan pedas, karena nanti perut saya bisa sakit dan lidah saya itu tidak kuat menahan rasa pedas. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak, cara kita mengucapkan kepada orang lain ketika kita diberi sesuatu yang tidak bisa kita makan. Nah, saat kamu memiliki selera makanan yang berbeda dengan temanmu, kamu juga tidak bisa memaksakan temanmu untuk makan makanan kesukaan kamu. Kamu juga tidak suka kan jika kamu dipaksa makan makanan yang tidak kamu sukai. Contohnya, ibu tidak suka makan coklat dan permen, tetapi teman ibu suka sekali makan coklat dan permen. Jadi ibu tidak bisa memaksakan teman ibu untuk tidak makan permen dan coklat, dan teman ibu juga tidak bisa memaksakan ibu untuk makan permen dan coklat. Seperti itu teman-teman. Nah, coba dari tadi kan kita sudah bahas tentang ikan bandeng presto. Menurut kalian ada lagi kah atau apa saja sih makanan yang dapat kita presto selain ikan bandeng? Ya, ada ayam presto, ada ketupat presto, ada juga daging sapi presto. Pasti enak sekali ya anak-anak. Nah, cukup kita bahas tentang ikan bandeng presto. Sekarang ibu ajak kalian jalan-jalan ke tempat wisata kolam renang yang berada di Semarang juga, yaitu kolam renang Umbul Sido Mukti di Semarang. Nah, kita lihat pada gambar ya anak-anak. Kolam renang Umbul Sido Mukti ini amat sangat ramai. Banyak juga dikunjungi oleh anak-anak. Nah, di sana ada yang hanya jalan-jalan, ada yang hanya berendam, ada yang sedang belajar berenang, dan ada juga yang sudah mahir berenang. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak gerak pertama yang harus kita kuasai sebelum kita mahir berenang? Gerak dasar dalam berenang itu adalah gerak mengambang. Mengambang merupakan gerak dasar dalam renang. Anak-anak, saat kalian berenang, kalian juga harus memperhatikan keselamatan diri kalian dan orang lain juga ya. Nah, bagaimana caranya kita menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain? Nah, kita bisa menggunakan dengan pelampung. Salah satu cara menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain adalah dengan menggunakan pelampung. Ini gambar pelampungnya anak-anak. Nah, pelampung ini bisa membantu kita untuk mengambang. Cara mengambang bagi kalian yang belum bisa mahir dalam berenang yaitu yang pertama, cobalah mengambang di kolam renang yang dangkal. Kemudian yang kedua, tangan memegang pelampung. Ini untuk kita memegang pelampungnya. Kemudian tubuh berada di permukaan air. Jadi tubuh kalian berada di permukaan air, jangan berada di dalam air. Kemudian kaki bergerak sambil mengayuh. Mengayuh itu seperti kita sedang mengayuh sepeda.
Jadi kaki kita gerakannya seperti sedang mengayuh sepeda. Kemudian langkah yang kelima yaitu lakukan ini semua berulang-ulang sampai kalian mahir atau sampai kalian mengambang dengan cara yang benar. Nah, kemudian di sini ibu mau tanya, pasti banyak kan yang suka berenang? Pasti banyak. Nah, ibu mau tanya, kalian tahu atau tidak apa saja manfaat yang kalian rasakan pada tubuh kalian jika kalian suka berenang? Manfaat dari berenang itu apa saja? Manfaat berenang yaitu yang pertama, renang dapat memperkuat otot jantung, paru-paru, dan saluran pernapasan kalian. Yang kedua, renang itu dapat mengurangi stres dan rasa cemas. Artinya apa, Bu? Jadi renang itu dapat memberikan rasa tenang. Nah, yang ketiga, renang membuat suasana hati menjadi senang. Jadi itulah 3 manfaat dari berenang. Baik anak-anak, kita sudah sampai di penghujung materi pembelajaran. Apa saja sih yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Coba kita ulangi ya. Yang pertama, salah satu makanan laut yang diolah memanfaatkan teknologi pangan adalah bandeng presto. Bandeng diolah menggunakan panci bertekanan tinggi dan bandeng dibungkus menggunakan plastik kedap udara. Kemudian yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah kita harus menghormati perbedaan kemampuan dan perbedaan kebiasaan orang lain, yaitu kebiasaan tadi contohnya kebiasaan menikmati bandeng presto. Dan menghormati perbedaan membuat orang lebih menjadi nyaman dan senang saat bersama kita. Kemudian kita juga mempelajari bahwa bandeng presto ini sangat menyehatkan karena mengandung banyak protein dan juga banyak manfaatnya. Tadi ibu sudah menjelaskan. Nah, yang terakhir, olahraga renang itu juga sangat menyehatkan dan membuat hati kita menjadi senang. Sampai di sini belajar kita pada pembelajaran jarak jauh. Jangan lupa lembar kerja yang sudah ibu share di WhatsApp grup kalian kerjakan juga ya. Semoga ilmu yang tadi ibu sampaikan berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Sekian penyampaian materi perkembangan teknologi produksi pangan dari ibu. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.